Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, kita mendapatkan informasi hari ini di mana di daerah Pakistan umat muslim yang lagi merayakan Maulid Nabi Muhammad yang setiap tahun mereka rayakan, itu terjadi kedukaan besar dikarenakan di tempat di mana mereka yang sedang merayakan perayaan Maulid Nabi terjadi bom bunuh diri. Ada orang yang hadir ke sana meletupkan dirinya Bapak Ibu, sehingga banyak orang yang meninggal dunia. Nah, pertanyaannya, siapa yang melakukan itu? Ya tentu saudara, agama sama dengan agama orang yang merayakan perayaan Maulid Nabi. Agamanya Muslim. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah apa motivasi mereka sehingga berani meletupkan dirinya, dan kita melihat banyak sekali korban jiwa terjadi di daerah Pakistan, saudaraku. Apa motivasi mereka? Apa yang mendorong mereka sehingga mereka harus melakukan hal keji seperti itu? Apakah ada sesuatu hal yang mendorong mereka? Ada sesuatu yang mereka baca sehingga membuat mereka harus melakukan seperti itu. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat di negara-negara Islam seperti Irak, Afghanistan, Suriah, Yaman, itu sudah hancur saudara. Hancur dikarenakan perang saudara sesama mereka. Kadang-kadang salah penafsiran pun itu terjadi pertumpahan darah yang sangat tidak bisa kita bayangkan. Nah, jadi yang melakukan itu, kita dapatkan informasi yang melakukan itu adalah agamanya adalah agama Islam. Tapi kita tidak tahu apa yang mendorong mereka sehingga mereka harus melakukan hal keji seperti itu. Benar-benar tidak ada ketakutan terhadap murka Tuhan. Dan roh takut akan Tuhan itu benar-benar tidak ada sedikit pun pada mereka. Ditambah lagi kalau kita melihat kasihnya, itu sudah jelas tidak ada. Bagaimana bisa dikatakan kasih sementara nyawa orang melayang? Nah, saya akan membaca sebuah ayat saudaraku di dalam surat Al-Baqarah ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Di situ dikatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, apakah ayat ini yang mendorong orang tersebut sehingga haruslah melakukan hal keji seperti itu? Kita juga tidak tahu saudaraku. Karena kalau kita melihat tafsirnya, itu tidak mungkin Bapak Ibu kejadian seperti yang terjadi di daerah Pakistan, di mana umat muslim di sana sedang merayakan Maulid Nabi, dan yang melakukan itu adalah umat muslim. Sudah otomatis kalau kita berpikir dengan akal yang sehat, tidak mungkin mereka lakukan. Kenapa? Karena Islam dengan Islam. Tetapi ini yang terjadi saudaraku. Negara-negara Islam itu banyak yang sudah hancur gara-gara perang saudara sesama mereka. Ada yang katakan politik lah, ada yang katakan salah penafsiran inilah, salah penafsiran itulah, tidak tahu Bapak Ibu. Maka saya sering sekali katakan kepada teman-teman, seandainya Yesus tidak datang ke dunia ini, iman kita tidak ada bedanya dengan mereka. Ya, tidak ada bedanya. Sedikit perselisihan paham, langsung bom. Sedikit bersinggungan, langsung hilang nyawa. Nyawa ganti nyawa, moto ganti moto, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi begitu Yesus hadir ke dunia ini, dia katakan apa? Kamu sudah mendengarkan firman, kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri.
Tetapi aku katakan kepadamu, kasihilah musuhmu dan doakan mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu, saya akan membacakan tafsir Al-Baqarah ayat 216. Mengutip Quran Kemenak, Kementerian Agama, tafsir surat Al-Baqarah ayat 216 menjelaskan bahwa selain kemiskinan dan kemeralatan, orang-orang beriman juga akan diuji selain dengan mengorbankan jiwa mereka melalui kewajiban perang. Dengan turunnya ayat ini, hukum perang menjadi wajib kifayah dalam rangka membela diri dan membebaskan diri dari penindasan. Apabila musuh telah masuk ke dalam negeri orang-orang Islam, hukumnya menjadi wajib ain. Dalam ayat ini juga ditegaskan bahwa sesuatu yang disukai oleh kita belum tentu baik di mata Allah. Begitupun sebaliknya, sesuatu yang dianggap buruk belum tentu buruk di mata Allah. Oleh karena itu, ketika berhadapan pada sesuatu hal yang kita sukai atau dibenci, jangan lupa untuk selalu minta pertolongan kepada Allah. Tujuannya agar mendapatkan keberkahan dan diberikan petunjuk yang terbaik. Nah, ini menurut penafsiran daripada Menteri Agama. Tapi lagi-lagi, itu adalah sesama mereka. Kalau ini ketika ada musuh datang, artinya orang kafir. Itu pun waktu saya di pesantren, Bapak Ibu diajarkan tidak semua orang kafir itu wajib diperangi. Ada kafir-kafir yang tidak boleh diperangi, bahkan harus mereka lindungi. Tetapi yang terjadi di Pakistan itu adalah yang melakukan orang Islam, yang menjadi korban pun orang Islam. Ini kenapa? Karena satu hal, mereka tidak mengenal akan kebenaran. Ini Bapak Ibu, karena mereka tidak mengenal kebenaran. Kalau mereka mengenal kebenaran, maka roh kebenaran yang akan memimpin mereka kepada kehidupan yang benar. Tetapi bila yang pimpin manusia itu bukan roh kebenaran, tetapi kuasa kegelapan, maka hidupnya akan selalu bertentangan dengan roh kebenaran. Nah, sekarang kita melihat dalam Alkitab, setan tugasnya untuk apa? Tujuan dia datang kemari itu untuk apa? Membunuh dan membinasakan. Sedangkan roh kebenaran datang ke dunia ini untuk membawa kita kepada kebenaran, menuju kepada kebenaran, menuju kepada kehidupan yang kekal, sehingga kita terhindar dari kehidupan yang kekal di neraka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habagat, maka kita perlu sekali mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mau agama apapun dia, kita harus mengasihi mereka sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita. Di dalam Injil Yohanes 13 ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35, judul perikopnya adalah perintah baru. Saya langsung membaca dua ayat 34 dan ayat 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita melihat betapa besar kasihnya Tuhan tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ahabballahu lihadzal dunya, karena begitu besar kasih Elohim kepada dunia ini, sehingga dia menurunkan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Lalu Yesus katakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih yang dimaksud di sini adalah bukan kasih yang sekedar kita menolong orang lemah, membantu orang lemah, membantu fakir miskin, membantu anak yatim. Saling mengasihi dalam hal memberi, bukan ini saja yang dimaksudkan. Tetapi lebih spesifik lagi adalah kasih yang dimaksud di sini adalah sebagaimana kasih Tuhan. Ketika Tuhan melihat kita yang berdosa, tinggal dalam kubangan dosa, tinggal dalam lumpur dosa, dan orang yang berdosa tempatnya adalah neraka, Tuhan tidak mau kita berada dalam neraka. Lalu Tuhan datang dalam wujud manusia, dia menyelamatkan kita dari dosa.
Inilah kasih yang nyata yang sudah Tuhan perlihatkan kepada kita. Dia sudah memberikan contoh teladan kepada kita. Bagaimana kasih yang harus kita lakukan. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus pergi mencari jiwa-jiwa untuk kita bawa kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Dengan cara mengajarkan bagaimana supaya kita ini selamat dunia dan akhirat. Jadi sekali lagi, kasih yang dimaksud oleh Yesus HaMashiach adalah bukan sekedar kita membantu dalam hal berkat, tetapi lebih spesifik lagi adalah mengasihi supaya teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita tidak jatuh dalam kubangan dosa alias tidak jatuh dalam neraka, saudaraku. Karena nantinya mereka akan menuntut kepada kita ketika kita berteman masa dunia ini, bersahabat dengan mereka, berkarib dengan mereka, tetapi kita tidak pernah menceritakan tentang keselamatan, tidak pernah menceritakan tentang Injil kepada mereka. Begitu mati, orang itu akan teriak dan orang itu akan berkata kepada Tuhan, ini gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C. Orang Kristen, dia sudah tahu kebenaran, dia sudah tahu keselamatan, tapi dia tidak mengasihi saya ya Tuhan. Panggil dia kemari, tanyakan kepada dia, kenapa dia tidak menceritakan tentang Injil kepada saya? Kenapa dia tidak menceritakan tentang keselamatan kepada saya? Ini yang Tuhan maksudkan adalah kamu mendapatkan perintah yang baru. Aku memberikan perintah baru. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau memang benar-benar kita lakukan itu, baru kita adalah dikatakan murid HaMashiach, murid Kristus. Kalau belum Bapak Ibu, tidak ada bedanya kita dengan orang-orang dunia. Orang dunia pun bisa mengasihi sesama. Ya, orang dunia bisa mengasihi sesama, bisa membantu sesama, bisa saling tolong menolong dalam hal berkat Bapak Ibu. Tetapi yang Tuhan maksudkan adalah ceritakan tentang keselamatan kepada mereka, kabarkan keselamatan kepada mereka, kabarkan kabar baik, kabarkan hal kerajaan surga. Bagaimana supaya kita bisa datang menuju kepada keselamatan yang sudah Tuhan janjikan melalui firman-Nya. Ini yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan Bapak Ibu. Apabila kita tidak melakukan, maka hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama dan yang paling utama kita tidak melakukan. Apa itu hukum yang kedua? Kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Sebagaimana engkau tidak lagi datang ke neraka, masuk ke dalam api neraka. Saudara yang ada di sekitar kamu, teman, sahabat, kerabatmu yang ada di sekitar kamu, mereka belum mengenal akan kebenaran. Kasihilah mereka, perkenalkan kebenaran itu kepada mereka. Ini yang Tuhan inginkan. Apabila kita tidak melakukan, maka kita tidak mengasihi Tuhan dan kita tentunya tidak mengasihi sesama kita. Karena Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia bahkan memberikan teladan kepada kita. Dia bukan saja mengatakan tetapi memberikan contoh. Dia memberikan teladan kepada kita. Bahkan dia katakan apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kita harus tanamkan dalam diri kita roh takut akan Tuhan dan minta selalu roh pengenalan akan Tuhan. Bila dua hal ini ada pada kita, maka kita akan selamat dunia dan pastinya tentu kita akan selamat di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMashiach Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam organik. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus di dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam syafaat Bapak Ibu semua. Terima kasih.